para peserta kuliah umum online. Pada kesempatan kali ini, pembicaranya adalah dua pakar ya, spesial, yang akan membicarakan mengenai topik terkait dengan mata kuliah yang yang ada di Departemen Gizi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko yang menjadi pemandu untuk acara pada siang hari ini sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum itu, jadi di Departemen Gizi terdapat mata kuliah pilihan yang itu bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa semester 6 dan juga mahasiswa alih program ya, yang berjudul mata kuliah pilihan Gizi pada Industri Makanan. Kebetulan saya selaku PJMK dari mata kuliah pilihan tersebut. Sekilas mengenai mata kuliah pilihan dari Gizi Industri Makanan adalah merupakan mata kuliah ini mengajarkan perkembangan teknologi, produk pangan, dalam bioteknologi, kemudian kita juga belajar mengenai stem cell sedikit, nanoteknologi, dan suplementasi. Selain itu juga menjelaskan mengenai peran ahli gizi dan penelitian zat gizi di industri makanan, serta mata kuliah ini juga membahas mengenai pembuatan food emergency product dan delivery system product, serta tata cara perizinan produk pangan dan baru. Kebetulan diampu oleh tim dosen, ada saya sendiri, kemudian ada Bu Anissa Rizky, Bu Irma, dan Bu Lola. Kemudian kami juga mendatangkan praktisi, pakar di bidangnya yang kami kemas menjadi kuliah umum yang bisa dinikmati oleh khalayak umum. Yang data yang sudah terdaftar di kami sampai pagi tadi ada 190 yang daftar. Ini saya sambil cek. Jadi banyak sekali dari mahasiswa usia rentang 19 sampai 20 tahun. Kemudian juga ada praktisi, ada dosen juga yang mendaftar, nutripreneur, kemudian siswa bahkan SMA. Kemudian ada menarik sekali ahli gizi rumah sakit juga mendaftar, fresh graduate, pembina mutu perikanan, ini nanti mungkin akan bertanya-tanya mengenai BPOM ya, kemungkinan juga ada yang fresh graduate dan masih banyak lagi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya perkenalkan untuk narasumber pertama, Ibu Selvi. Saya mohon izin untuk share screen CV beliau ya. Terima kasih Pak Miko. Selamat siang Pak Miko dan rekan-rekan semuanya. Selamat siang Bu Selvi. Izin memperkenalkan dulu ya Bu Selvi. Bu Selvi ini nama lengkapnya adalah Selvi Aprianti Mardiana. Beliau kelahiran Bandung, orang Sunda ya, 9 April 85. Pengalaman kerjanya banyak ya, di PT Creative Vision, Project di UNESCO, kemudian Mitra Indah, dan yang terakhir adalah R&D di Amerta Indah Otsuka dari 2019 sampai sekarang. Pernah S2 di Seoul ya, Bu Selvi ya, UI, Iya, kemudian studi di Tama University Jepang ya. Kemudian yang diraih juga banyak scholarship, termasuk juga Mambuka Busho ya 2007 dan 2010. Baik, perkenalannya itu dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah sebentar, gimana stopnya. Baik, Bu Selvi, minta tolong panitia dibantu untuk PPT beliau disiapkan.
Panitia, silakan. Permisi Pak, mungkin dari share screen-nya Pak Miko bisa Oke, siap. izin share screen terlebih dahulu. Oke, Bu Selvi, sambil menunggu nanti Bu Selvi kami berikan waktu 30 sampai 45 menit. Setelah itu kami memberikan kesempatan untuk pembicara kedua, ya. Lalu kita mulai diskusi panel tanya jawab dari peserta. Begitu, Bu Selvi? Oke, baik Pak Miko. Selamat. Ya. Ya, silakan Bu Selvi. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Yes. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Seperti yang sudah diperkenalkan, terima kasih sebelumnya oleh Pak Miko ya, sudah diperkenalkan lebih detail mengenai background saya seperti apa. Jadi di sharing kali ini saya dari PT Amerta Indah Otsuka. Mungkin teman-teman pernah tahu beberapa produk kami seperti Pocari Sweat, Ornaminsi, itu salah satu produk yang diproduksi oleh perusahaan kami. Saya di sini bekerja sebagai formulator atau meng-create healthy product di R&D. Senang sekali ya bisa share pengalaman. Saya sih lebih sharing pengalaman ya, karena saya yakin kalau sharing ilmu di sini banyak yang sudah jago-jago kayaknya di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, semoga sharing kali ini atau sharing experience kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Nah, boleh di next. Oke, untuk outline hari ini berikut ada beberapa ya, mungkin tidak terlalu mendetail. Saya bagi menjadi 4, yaitu seperti apa sih food and beverage industry, kemudian nutritionist role itu seperti apa di dalam industri ini, kemudian develop new product itu seperti apa juga di dalam F&B manufacturing ini, kemudian apa sih kualifikasi yang diperlukan untuk para ahli gizi untuk bisa join ke F&B industry. Seperti itu. Boleh di next? Baik, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita mulai, ini mungkin saya ingin share sesuatu ya. Ini salah satu survei yang dibuat oleh salah satu kolega saya di Seamericon. Survei ini dibuat di 2021 dan dilakukan diambil data dari 634 orang ahli gizi yang ada di Indonesia. Seperti terlihat di slide ini, diketahui bahwa majority dari nutritionist atau ahli gizi di Indonesia adalah wanita. Itu kurang lebih kalau nggak salah sebanyak 88,2%. Dan sisanya 11,8% ini diisi oleh jenis kelamin laki-laki. Nah, memang ini strength point untuk laki-laki ya, dalam mendapatkan pekerjaan biasanya seperti itu. Tapi buat kita para perempuan nggak usah khawatir, pasti ada celahnya. Kita juga berkesempatan yang cukup besar juga untuk di dunia food and beverage ini. Nah, hasil survei ini kita bisa lihat di sini menyebutkan bahwa destinasi karir dari ahli gizi, terutama yang di Indonesia saat ini, lebih dari 50% itu sudah sesuai dengan background-nya masing-masing ya. Jadi sesuai dengan educational background-nya atau bekerja sebagai nutritionist. Nah, 13%-nya itu adalah lulusan S1, kemudian 8%-nya dari para ahli gizi ini decide untuk melanjutkan dan sekolah ke S2 gitu ya. Kemudian dari sini data juga terlihat 7% sebagai tenaga pengajar atau dosen, dan 7%-nya lagi bekerja sebagai freelancer, 5% bekerja sebagai di bidang swasta ya, di perusahaan swasta mungkin di sini maksudnya. Kemudian 2% sebagai wirausaha dan 6% itu lain-lain ya. Salah satunya di sini bisa mungkin sebagai ASN atau PNS atau bisa bekerja sebagai enumerator dan masih banyak lagi. Namun yang kita perlu ketahui yang masih menjadi problematik di kalangan nutritionist belakangan ini adalah ternyata diketahui ya bahwa mungkin geng milenial atau Gen Z ini ya 58,5% dari nutritionist merasa gelisah sebetulnya terhadap pengembangan karir
karirnya sendiri. Saya nggak tahu ya teman-teman seperti itu atau enggak, tapi ini hasil survei. Nah, alasan utama dari hal tersebut yaitu mereka merasa kurangnya jaringan yang mendukung dalam pengembangan karir, katanya itu ada sebanyak 22,2%. Kemudian kurangnya kesadaran akan strength point masing-masing yang dimiliki. Karena saya yakin teman-teman semua yang ada di sini itu pasti punya strength point yang mumpuni, yang menurut saya itu nggak gampang orang biasa dapatkan. Jadi merasa seperti itu dan akhirnya jadi kurang percaya diri gitu. Nah itu kurangnya kesadaran akan kelebihan dirinya sendiri itu sekitar 16,6% itu cukup tinggi ya kalau menurut saya. Kemudian kurangnya informasi mengenai jejaring ahli gizi sebanyak 16,5%. Yang tadi juga kurangnya kesadaran akan strength point akhirnya mengakibatkan kurangnya percaya diri itu sekitar 14,8%. Kemudian ternyata juga memiliki kekurangan kemampuan katanya untuk berkomunikasi atau communication skill-nya merasa kurang, itu ada 11,1%. Kemudian merasa karir yang dijalani dan background yang dijalankan sebelumnya itu berbeda katanya gitu ya. Itu sebanyak 6,5%. Mungkin dulunya belajar gizi, kemudian kerjanya yang lain gitu ya. Itu ada ternyata 6,5%. Terus ada juga yang mengutarakan bad habit, itu 4,9%. Saya nggak tahu ini bad habitnya seperti apa. Dan yang lain-lain itu sekitar 7,4%. Nah, kalau dilihat dari hasil survei ini sih sebenarnya menggambarkan kondisi psikologis ya daripada ahli gizi kita yang mungkin saat ini sedang ikhtiar ya dalam berkarir dan sebagian besar alasannya tersebut dari sebagian alasannya tersebut. Namun data dari hasil survei ini sih bisa membuktikan bahwa sebetulnya satu yang saya catat di sini adalah nutrisionis yang bekerja pada private company masih sangat sedikit ya. Kalau lihat dari persentase mungkin bisa dilihat di private company di sini masih 5%. Kemudian catatan yang nomor 2 di sini adalah bahwa ahli gizi yang sekarang merasa adanya profesi lain yang memiliki job yang sama, pasti ngerasa ada overlapping satu dengan yang lain ya. Nah, itu ternyata bukan menjadi kekhawatiran gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini juga paralel dengan persaingan untuk masuk food and beverage industry atau tidak. Jadi ini masih perlu survei baru. Jadi apakah nutrisionis sekarang lebih memikirkan jenjang karir bukan di food industry tapi lebih kayak ke rumah sakit atau jadi dietitian atau seperti apa? Itu saya masih perlu survei tambahan sepertinya. Nah, itu untuk background dari pembicaraan kali ini. Boleh di next ke slide selanjutnya. Dan oke, jadi karena kita ingin membahas pengalaman ya, terutama saya yang sudah bekerja di F&B industry ini, saya ingin menjelaskan apa sih F&B industries gitu, secara gamblangnya. Boleh di next? Oke, jadi seperti diketahui juga tertulis di slide ini bahwa F&B industry adalah semua perusahaan yang terlibat dalam pengolahan bahan makanan, makanan mentah, dari packaging, kemudian pendistribusian makanan atau minuman, termasuk juga makanan segar dan siap saji, makanan kemasan, minuman beralkohol ataupun tidak. Jadi F&B ini adalah semua produk atau setiap produk yang dimasukkan atau dikonsumsi oleh manusia yang selain obat-obatan itu masuk ke F&B industry. Kemudian apabila saya breakdown kembali, maka F&B industry ini terbagi menjadi 5 ya. Ada restoran, kafeteria, kafe, fast food, bakery di situ yang pertama. Kemudian juga ada food manufacturing, itu ada B2B or direct. Ada catering business, ini bisa dijual cateringnya kepada company, pabrik, atau juga secara personal. Kemudian ada food transportation services yang seperti kita tahu di sini di Indonesia itu sudah sangat mudah sekali ya menemukan GoFood, GrabFood, atau Shopee Food yang akhir-akhir ini tuh menjamur cukup di Indonesia. Kemudian juga ada packaging itu include di F&B industry. Nah, dalam momentum kali ini, saya sebagai mungkin pegawai yang bekerja di food manufacturing, nah food manufacturing ini bahan-bahan makanan atau minuman atau raw material kepada industri atau perusahaan. Kemudian juga sementara direct selling ini adalah menjual secara langsung. Nah, itu lebih kompleks lagi ya sebetulnya sistem
atau direct sales kepada customer secara langsung. Nah, peranan apa saja sih yang dapat ahli gizi cakup gitu ya di dunia food manufacturing atau food and beverage industry ini akan coba saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, ini kita akan ke bagian 2, nutritionist role, untuk mengetahui job desk di berbagai skala F&B industry ya. Boleh next slide? Oke, kalau di slide ini kita bisa lihat ada beberapa ya. Kalau F&B industri ini terbagi menjadi, saya bagi menjadi 3 skala sih sebetulnya. Ada small, medium, dan large. Nah, beberapa peranan diperlukan untuk ahli gizi di sini dalam terjun ke bisnis dengan skala-skala tersebut. Misalkan teman-teman atau rekan-rekan diterima di F&B skala kecil. Karena misalkan, aduh saya fresh graduate, terus kemudian saya nggak bisa langsung perusahaan besar, tapi saya malah diterima di perusahaan kecil, itu nggak jadi masalah. Karena itu kita memang encounter untuk karir itu memang kadang-kadang perlu seperti itu. Nah, poin plusnya di F&B skala kecil ini, maka si ahli gizi ini sebetulnya memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak. Nah, karena di dalam F&B dengan skala kecil ini, maka dia membutuhkan kemampuan multitasking. Multitasking seperti apa? Ya, dalam melakukan pekerjaan lain di luar ahli gizi ya, contohnya ya. Secara gamblangnya seperti food safety sebenarnya include dalam mata kuliah ya seharusnya ada kan. Food safety, terus product development juga dengan membuat product development dengan cara membuat produk yang baru atau yang mereproduce produk yang udah pernah diproduksi tapi misalkan saat itu kurang menjual dan sekarang lagi ngehits misalkan seperti itu. Dan juga ahli gizi ini bisa menjamin kualitas produk yang mencakup bidang-bidang seperti compliance dan klaim produk ini ya. Kemudian juga memang produk yang kita buat ini apabila produk yang kita buat ini memiliki klaim. Misalnya misalkan biasanya makanan sehat itu sangat penting ya memiliki klaim. Ini bisa diartikan sebagai makanan yang menyehatkan dengan contoh makanan ini mengandung source of protein atau high of fiber misalkan atau rendah gula. Itu kan salah satu klaim yang menjual produk kesehatan kita ya. Kemudian selain itu ada juga itu dari small. Kemudian bagaimana di medium scale F&B industri itu tugasnya para ahli gizi ini itu lebih spesifik lagi sih dibandingkan yang small tadi. Lebih spesifik lagi dan misalkan para ahli gizi ini hanya berfokus kepada pengembangan produk aja gitu. Pengembangan produk dan bersamaan dengan menjamin kualitas juga bersamaan dia pun harus mengajukan labeling. Misalkan labeling untuk mendapatkan halal sertifikat dari BPJPH atau misalkan mendapatkan klaim dari BPOM misalkan ya. Kemudian untuk yang skala besar nih, apa sih bedanya gitu ya? Small sama medium kita udah tahu. Large ini ternyata beberapa pekerjaan tadi tuh yang tadinya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang ternyata kalau di perusahaan besar itu dibagi lagi divisi-divisinya. Kita ada di sini divisi regulatory, scientific, R&D, QC, QA, quality assurance ya di sini QC, quality control, quality assurance gitu. Nah, bahkan kadang sampai ke marketing sih ya, marketing untuk penjualannya itu tersendiri itu para ahli gizi itu bisa sampai masuk ke sana. Nah, berbeda dengan F&B dengan 3 skala yang saya jelaskan tadi, small, medium, large, juga terdapat juga bisnis F&B yang dibangun sendiri biasanya gitu, di mana para ahli gizi ini bekerja menjadi wirausaha untuk meng-create healthy food business misalkan gitu. Dan yang terakhir itu sebetulnya bukan F&B industry, tapi researchers atau education ini akan mempengaruhi si F&B industry secara tidak langsung, yaitu menjadi researcher atau educator di mana para researcher atau educator ini memiliki akses yang dapat melobi gitu, melobi pemerintah untuk mengubah standar makanan, untuk mengembangkan makanan baru dengan nutrisi yang lebih baik. Dengan ketetapan pemerintah ini at the end sih akan diaplikasikan kepada F&B manufacturer gitu di suatu negara ya. Misalkan contohnya di Indonesia saat memproduksi makanan atau minuman gitu. Nah, seperti itu. Kemudian boleh di next. Nah, itu peranan nutritionist di beberapa skala industri food and beverage ya. Kemudian
kita pengen tahu sih, oh itu kan secara gamblangnya gitu ya, butuhnya kualifikasinya seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya kalau di food manufacturing itu sendiri, kita tuh membagi stage-nya menjadi beberapa stage sih. Nah, untuk mengetahui beberapa stage dalam memproduksi suatu makanan atau develop new product itu seperti apa, dan di mana ahli gizi itu bisa masuk akan dijelaskan di bagian 3 ini. Boleh di next? Baik, mungkin, teman-teman bisa ngelihat di sini ya, saya sendiri sih, mungkin kalau disebut small tidak, medium tidak, mungkin lebih ke besar atau, very large gitu ya. Karena, untuk di Otsuka sendiri itu kita nggak cuman hanya ada di Indonesia, tapi ada di beberapa negara luar karena mother, company itu ada di Jepang. Nah, untuk yang di Indonesia tersendiri itu, saya mencoba ini untuk memudahkan aja membagi menjadi, 4 bagian ya. Jadi di sini kita, ada tahapan bagian A itu disebutnya create. Create ini, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya adalah untuk membuat atau memformulasi suatu produk gitu. Nah, di sini, eee, saya juga, ahli gizi, saya masuk ke bagian A atau creating, atau formulating product di sini. Jadi memang nggak selalu harus, lulusan teknologi pangan misalkan masuk sini, ternyata untuk perusahaan besar dia membutuhkan juga ahli di bidang lain, contohnya di bidang gizi untuk masuk ke sini. Nah, kemudian setelah di creating ini ada juga trial. Nah, trial ini seperti apa? Oh maaf, saya balik lagi ke create. Nanti kenapa create di sini, di situ ada regulatory dan R&D ya. Nah, R&D ini kan yang create, yang formulating. Nah, regulatory atau kita sebutnya mungkin scientific juga di situ kalau di perusahaan saya itu bergabung. Itu sebenarnya salah satunya kadang-kadang memberikan ide gitu. Oh ini market trennya seperti ini misalkan. Oh sepertinya di Indonesia kurang makanan sehat yang mengarah ke misalkan low sugar gitu. Tolong dong misalkan pihak R&D atau formulator buat suatu produk dengan low sugar misalkan seperti itu. Nah itu tidak hanya satu satu background saja yang dibutuhkan misalkan mungkin hanya membutuhkan teknik kimia atau mungkin teknik pangan, tapi ternyata untuk perusahaan yang agak lumayan besar itu dia membutuhkan memang berbagai ahli untuk bisa mendesain suatu produk. Nah, kemudian untuk trial di sini pun saya bagi menjadi small, middle, dan mass production trial. Kalau small itu biasanya para tim R&D ini mm, membuat apa kayak mock-up kecil gitu ya, mungkin beberapa bar dibuat, kemudian dicobain gitu ya sama manajemen. Kalau produknya bagus, maka dia akan lari ke tahap selanjutnya itu ke middle scale untuk dibuat mungkin beberapa ratus bar, dicobakan mungkin ke internal perusahaan. Ketika itu juga hasilnya bagus, maka akan dijadikan trial di mass production di line trial yang biasa kita gunakan di pabrik gitu. Nah, itu juga ada beberapa divisi atau departemen yang terkait di bagian B ini, bagian trial itu adalah uh, Productions, Technical, R&D, QC atau QA di sini bekerja sama untuk kelancaran proses trial ini. Kemudian yang ketiga itu production. Jarang sekali sih sebetulnya ahli gizi masuk ke sini ya, karena kebanyakan ini bagian engineering yang handle di sini. Kemudian yang keempat itu promoting. Nah, promoting di sini penting sih, terutama untuk bagian untuk beberapa perusahaan dengan kualifikasi atau produk-produknya yang menyehatkan gitu. Apalagi itu sangat dibutuhkan ya. Jadi untuk membuat marketing strategi, increase brand awareness, nutrition educations, itu nggak hanya orang-orang yang jago marketing, tapi dia juga butuh konten yang berisi, berbobot, dan makanya ahli gizi di-hire di stage promoting ini. Boleh di next slide? Oke, next slide ini, oke, kita bagi di create product ya. Jadi di initial di sini yang tadi saya gamblangnya jelaskan, ini kita beberapa sih untuk R&D, nggak cuma di perusahaan saya juga, mungkin perusahaan yang lebih besar juga ada. Dia ini akan membuat seperti penelitian untuk building scientific evidence ya. Kemudian juga beberapa R&D juga melakukan research marketing mengenai tren makanan yang
ngehits misalkan di Indonesia. Dia ngelihat marketnya, misalkan dia mau ekspor, nggak cuma di Indonesia, misalkan pergi ke ekspor ke daerah India, dia harus tahu market research di India seperti apa, misalkan gitu. Kemudian ada juga tim yang membuat untuk formulasi makanannya seperti apa. At the same time dia harus juga memikirkan untuk, karena sekarang kan banyak sekali ya perusahaan yang ingin improvement gitu untuk kualitas produknya yang agar lebih sehat. Sehingga di sini formulator pun harus berpikir panjang, selain bikin produk yang enak juga harus produk yang menyehatkan gitu. Nah, kemudian juga harus advising mengenai alergennya di sini karena penting ya, alergen, food safety, toksiknya seperti apa. Kemudian juga di sini bertanggung jawab ya. Jadi R&D di sini nggak cuma ahli gizi yang memang mumpuni ilmunya dalam gizi, tapi dia juga harus pintar-pintar nih untuk catch up sama supplier. Ada supplier tuh bermacam-macam ya. Ada supplier dalam negeri, juga ada supplier dari luar negeri yang kadang-kadang sulit untuk kita ajak kerjasama gitu. Nah, untuk produk development-nya sendiri, yang kedua setelah kita buat nih produk yang enak gitu kan, nah akhirnya kita lakukan sensory test. Mungkin teman-teman juga ada mata kuliahnya ya untuk sensory. Nah, ini kita cobakan sensory test untuk hedonic testnya seperti apa. Kemudian kita bikin perbedaan dengan formulasinya. Formulasi itu kadang kita bikin banyak gitu ya. Nah, ada yang cuma bedanya sedikit, kita lakukan semacam kayak triangle test gitu ya. Itu untuk mengetahui perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian itu kita harus make sure juga di situ para ahli gizi bekerja sama dengan teman-teman dari teknologi pangan atau biochemistry gitu ya, untuk bisa menghasilkan juga rasa yang bagus, kayak rasa yang enak, tekstur yang sesuai, kemudian bentuk yang indah, wangi gitu ya, wanginya enak, terus gitu warnanya juga menarik gitu ya. Desain packagingnya juga itu tidak ada R&D, sorry, tidak ada ahli gizi sih di situ, tapi biasanya saling memberikan masukan juga itu salah satu kerjasama ya diperlukan dalam create produk ini. Kemudian dari ingredients yang digunakan pada produk kan kita lihat juga nutrition fact-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian lanjut ke ketika create produk itu kita harus mengetahui produk labelingnya seperti apa, terutama apabila penjualan dilakukan di Indonesia. Untuk di market Indonesia itu penting untuk mendapatkan sertifikat halal, kemudian juga izin BPOM ya untuk peredarannya gitu. Seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kemudian untuk production trial-nya bisa dilihat di sini yang sebelah kiri itu ada lab trial. Kita memastikan produk yang kita buat itu harus enak, teksturnya enak gitu ya, aromanya juga seperti itu. Dan yang utama sih kadang-kadang kita juga para ahli gizi yang memang kerja di stage ini, kita harus bisa mencari produk yang sehat maupun low production cost-nya gimana. Jadi kalau bisa raw materialnya tuh nggak terlalu mahal ya. Biasanya yang sehat-sehat mahal nih kalau di Indonesia nih. Kita berusaha sebisa mungkin agar makanan sehat ini juga affordable untuk segala kalangan seperti itu. Dan yang pasti memang enak, memang healthy, tapi ternyata sulit diproduksi juga itu tidak baik ya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab bahwa apa yang kita buat bersama teman-teman rekan-rekan kita di creating produk itu harus dimudahkan, harus mudah untuk diproduksi secara massal gitu. Nah, ketika itu sudah lulus semua nih, oke nih, enak nih, teksturnya oke nih, sampai diproduksinya mudah nih, kita coba nih mass production trial untuk dilihat quality-nya, hygiene-nya, terus materialnya dicek juga secara kualitinya, apakah dokumen juga sesuai gitu ya untuk digunakan seperti itu. Kemudian productionnya itu pun harus secara kontinuitas apakah stabil atau tidak. Nah, di situ tim ahli gizi itu sebenarnya lebih kayak ke monitoring sih gitu. Karena di sini ketika mass production trial akan dibantu oleh tim-tim engineering sih. Boleh untuk next slide-nya? Nah, untuk continuity commercial production ini memang saya tuh jujurnya belum pernah lihat atau mungkin jarang ya nutritionist yang kerja di stage ini. Karena kebanyakan di sini ahli-ahlinya di bidang teknik mesin, teknik industri, IT gitu ya untuk tim produksi. Kalau untuk QA atau QC itu biasanya berasal dari teknologi pangan, biochemistry, teknik kimia, dan lain-lain gitu ya. Setelah ketiga stage ini dilalui, maka di tahapan akhir itu, boleh di next slide. Nah, promoting.
promoting di sini kalau saya ngelihat chance untuk ahli gizi masuk itu sangat besar sekali ya. Mungkin saya akan menjelaskan brief tentang promoting yang memang banyak dilakukan oleh marketing-marketing di food industry, food and beverage industry itu seperti apa gitu ya. Kalau saya sendiri sih, pemahaman saya sendiri ya, itu ada 3, ada ATL atau above the line, TTL atau through the line, ada BTL atau below the line. Nah, ATL ini atau above the line itu mungkin teman-teman bisa lihat kayak iklan-iklan gitu ya di TV gitu. Di situ ada yang kita tahu yang sempat fenomenal itu sinetron Ikatan Cinta, TV One. Di situ kita membuat konten TV komersial advertising itu seperti apa yang memang isinya harus berbobot, apalagi kalau misalkan makanannya sehat gitu ya. Kemudian untuk radio placement juga mungkin teman-teman sering dengerin radio pagi-pagi, kadang-kadang pembawa acara radio juga memberikan informasi. Nah, informasi itu tidak sekedar hanya orang tim kreatifnya radio saja yang membuat, tapi itu memang harus memiliki functional benefit dari produk yang dibikin oleh kita, dan itu biasanya tim ahli gizi ya bagusnya yang mengisi hal tersebut atau membuat konten tersebut. Kemudian untuk BTL ya, kita coba ke BTL atau below the line itu seperti apa? Nah, ini seperti retail atau market placement ya. Jadi ketika kita misalkan pergi ke supermarket, kita bisa lihat apa jajaran makanan sehat ada di mana, atau enggak di situ biasanya ditulis gitu ya. Ada wobbler gitu ya. Ini makanan tinggi dengan serat misalkan kayak gitu. Nah, itu sebetulnya suka ada masuk-masukan gitu ya. Nah, itu salah satunya strategi yang bisa di-develop oleh para ahli gizi. Kemudian flyer juga, kadang-kadang kan kita suka membagikan flyer ya, itu juga di situ pasti akan tertulis hal-hal penting atau functional benefit dari produk kita. Kemudian public relation yang mungkin akan memperkenalkan produk kita, tapi harus mumpuni juga kemampuan yang memperkenalkannya. Makanya saya rasa ini ahli gizi itu sangat penting di stage ini. Kemudian media relation juga ya, milik sama public relation. Nah, kemudian yang through the line di sini, nah seperti yang teman-teman tahu juga atau rekan-rekan tahu juga saat ini apalagi banyak banget ya sekarang jejak-jejak online gitu ya. Jejak-jejak online yang bisa digunakan di mana jejak media ini akan berbekas, dan insya Allah ya kalau jadi ahli gizi akan jadi amal ibadah atau amal jariah ya bagi para ahli gizi. Nah, sama halnya seperti ETL dan BTL, ahli gizi di sini juga diperlukan untuk membuat seperti artikel konten video di YouTube misalkan ya, atau bahkan menjadi nutrition education ke masyarakat sembari sebenarnya dibalik memberikan seminar gitu, at the end dia biasanya mempromosikan produk dari perusahaannya tersebut gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Uh, Kemudian boleh di next slide. Nah, sebetulnya di food and beverage manufacturer atau industri ini nutritionist qualification-nya sih harus seperti apa gitu ya kan. Oke, boleh di next slide lagi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, balik lagi ya, kalau misalkan kita tahu gitu ya, mungkin generasi saya sih ya, sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu, mungkin banyak banget perusahaan yang mengembangkan tugas ahli gizi ini ke lulusan food technologies ya sebetulnya. Namun pada saat ini sepertinya sudah berubah banyak sih ya dan perusahaan makanan terutama yang menengah itu sudah setidaknya memiliki satu ahli gizi yang bekerja di sana gitu untuk memanage semua yang tadi saya infokan ya yang sebelumnya. Nah, sebagian besar perusahaan ini sekarang tuh ya berlomba-lomba untuk mencoba dapat memproduksi produk yang memiliki wellness dan healthy di market gitu. Dan para ahli gizi yang dapat membantu perusahaan tersebut itu diperlukan ya untuk mengubah produk mereka menjadi produk yang lebih baik dan lebih sehat lagi untuk masyarakat gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini qualification-nya itu ada basic, ada advance. Jadi nggak usah khawatir ya buat teman-teman, aduh aku masih lulusan S1, apa aku harus S2 lagi ya, apa gimana ya, nggak usah khawatir karena memang sebetulnya lowongan itu cukup broad gitu ya. Untuk basicnya sendiri, buat teman-teman itu graduate diploma itu juga cukup, atau misalkan yang lulusan D3 pun cukup gitu ya, untuk ahli gizi ini.
Nah, dia pekerjaannya itu biasanya lebih ke assist atau membantu senior nutritionist-nya di dalam perusahaan itu untuk membangun produk yang akan diproduksi gitu ya misalkan. Kemudian yang untuk advance-nya tersendiri ini misalkan lulusan S2 ya, master. Bisa dari Master of Human Nutrition, Master of Science, bisa PhD. Biasanya ini mengisi di bagian mungkin riset-riset, market research atau scientific di perusahaan-perusahaan besar ya. Biasanya di bidang-bidang uh, research. Kemudian kalau misalkan yang advance pun bisa menjadi konsultan di dalam perusahaannya tersendiri gitu ya. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin membuat produk terus meminta masukan sama yang memiliki kemampuan advance ini di dalam perusahaan tersebut juga banyak. Di kami pun ada banyak sih. Ada beberapa yang memiliki kualifikasi advance ini. Nah, kemudian additional skill sih. Apa sih yang dibutuhkan sih ini sama aku nih gitu ya. Eh, udah sekolah di Brawijaya susah, tesisnya juga bolak-balik nih gitu kan. Apalagi sih kok kayaknya susah banget sih gitu, galau gitu ya. Rekan-rekan semua nih, teman-teman semua nih. Sebenarnya ketika lulus misalkan dari universitas, kemudian galau gitu mau kerja di mana gitu, itu nggak usah terlalu dikhawatirkan karena sebetulnya nggak selalu harus lanjut sekolah lagi deh. Oh, kayaknya udah deh wirausaha aja gitu. Padahal aku tuh sebenarnya pengennya misalkan lanjut kerja di perusahaan, tapi kok nggak bisa gitu ya. Mungkin harus dilihat sih, ada improvement skill yang dibutuhkan ketika masuk F&B industri, terutama F&B yang mungkin skalanya besar gitu, karena saingannya banyak. Nah, beberapa skill yang diperlukan itu salah satunya adalah language skills. Language ini sangat penting ya, karena memang ketika masuk ke F&B yang besar, itu akan bertemu nanti mungkin dengan klien dari luar negeri gitu ya, atau juga bertemu dengan supplier yang sangat berbeda bahasanya dengan kita gitu. Jadi language itu udah pasti sih harus dikuasai ya, terutama mungkin bahasa internasional, bahasa Inggris. Kemudian untuk public speaking juga, public speaking ini penting banget karena nutrition education itu sangat diperlukan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan untuk promosi functional benefit dari makanan yang dia jual misalnya. Kemudian marketing skill. Marketing skill itu nggak cuma harus lulusan manajemen doang gitu ya yang pintar ya. Kita pun harus mengasah itu gitu. Karena dengan ilmu yang kita memiliki marketing skill, maka itu akan memberikan apa ya kayak bulat gitu loh. Kemampuannya bulat untuk membantu perusahaan ya. Dalam mempromosikan suatu produk misalkan. Writing skill juga ya, itu juga penting ya untuk ngisi-ngisi apa sih tanya jawab di websitenya perusahaan atau enggak ngisi artikel di online magazine misalkan ya tentang makanan sehat kita seperti apa seperti itu. Kemudian desain juga sih penting ya. Kadang-kadang desain tuh kayaknya nggak nyambung ya sama ahli gizi, tapi sebetulnya ada beberapa hal yang memang itu penting ketika kita memproduksi suatu packaging sih gitu. Jadi kayaknya kita membuat makanan sehat harusnya jangan merah, tapi misalkan agak-agak kehijauan karena bla 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 gitu. Itu sebenarnya ada risetnya masing-masing sih seperti itu. Kemudian build connection dengan beberapa expert ya. Jadi nggak cuman dengan expert di universitas aja ya, tapi expert yang lain gitu ya. Di luar bidang kita pun menurut saya itu penting gitu. Kemudian ikut atau join asosiasi atau membuat lingkungan baru gitu ya dengan kelompok-kelompok misalkan ada yang secara online dengan ikut seminar atau enggak ayo kita gabungan misalkan buat suatu apa ya kalau kita tuh kayak program-program gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswa dengan universitas lain itu juga sebenarnya build connection salah satu caranya seperti itu. Boleh di next? Oke, nah preparation-nya untuk nutritionist student itu apa aja sih gitu ya? Tadi yang saya jelaskan satu itu ya, gain experience itu penting. Jadi no matter kita harus start dari yang small business atau bahkan harus kita start dari bisnis kita sendiri, gak jadi masalah dengan gak ada yang salah. Pokoknya sebisa mungkin ambil roles di food industry. Kalau yang niat masuk food industry ya, ambil role sebanyak mungkin di food industry. Meskipun kita mendaftar misalkan sekarang kan masih kuliah tapi saya ditawarin internship, ambil aja gitu. Itu salah satu nanti bisa menjadi pengalaman buat kita gitu kan. Kemudian membangun networking seperti tadi gitu ya, membuat apa jejaring
atau lingkungan yang luas gitu ya, nggak cuman di dalam universitas aja, nggak cuman sama teman-teman ahli gizi aja gitu ya, tapi mungkin sama para dokter, sama food technology, sama orang-orang marketers juga itu penting sih sebetulnya untuk nanti membuat um, circle kita itu lebih broad lagi. Kemudian apply for job. Jadi sebisa mungkin nih rekan-rekan kalau memang niat masuk ke F&B industri, buat yang CV yang interesting gitu ya, yang menarik gitu. Jadi orang baca sekali tuh penasaran gitu, pengen baca lagi sampai ke bawah. Kadang-kadang orang lihat depan, aduh kok nggak menarik. Itu cuma baca nama ditaruh lagi gitu. Nah itu sebisa mungkin bikin sesuatu yang eye catching, bukan desain ya, tapi mengenai diri kita tuh dilihatkan secara menarik gitu, sehingga yang bacanya tuh penasaran kita tuh seperti apa. Kemudian cobalah untuk apply pekerjaan, nggak cuma harus pekerjaan yang relevan sama pekerjaan kita, tapi juga harus pekerjaan yang eh, yang yang berhubungan tapi nggak selalu harus relevan seperti itu. Nah, kemudian secara psikis ya, psikis yang nomor 4 ini penting juga sih. Secara banyak banget ya penelitian yang kalau bilang kita nih orang-orang milenial tuh kayaknya rapuh katanya gitu kan. Nah, ini perlu dipersiapkan juga sama teman-teman semua karena ketika kita masuk ke industri, ketika kita udah mulai kerja, itu kita harus memiliki endurance yang tinggi gitu ya, tahan banting gitu kan. Karena itu pasti akan under pressure gitu untuk awal-awal ya. Nah, tapi itu terjadi sama semua orang. Jadi don't worry, itu terjadi sama semua orang. Kemudian kitanya pun ketika mendapatkan kritik atau saran, kita harus open minded gitu loh untuk merubah diri kita lebih baik lagi. Kemudian berubahlah untuk menjadi fast learner. Jadi stop menyalahkan diri sendiri, percaya diri kita ini bisa belajar dengan cepat untuk memperbaiki diri, kemudian tetap menjadi diri yang memiliki manner yang baik. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, take action nih ya. Nah, take action buat teman-teman semua, atau rekan-rekan semua. Yang saya nggak tahu nih semester berapa ya. Kebanyakan apabila semesternya udah mendekati akhir, mungkin bisa latihan dari sekarang membuat CV yang baik gitu ya. Seperti membuat informasi yang dimasukkan yang perlu-perlu aja ya gitu, maksudnya jangan yang aduh saya suka main bola dari umur 3 tahun, saya udah ikutan pertandingan bola di RT RW, itu kayaknya nggak perlu masukin ya. Kemudian kita harus memposisikan ketika menulis CV, kita harus memposisikan sebagai orang yang membaca CV kita. Apa yang dia pengen tahu tentang kita, itu yang kita tulis di situ. Kemudian perlihatkanlah strength teman-teman semua seperti apa di CV tersebut. Kemudian jangan terlalu nulis terlalu banyak pages-nya ya. 2 itu udah maksimal sih untuk undergraduate tuh ya. Kalau kalau misalkan advance mungkin bisa 3 sampai 4 itu apabila ditanyakan mengenai penelitian biasanya. Nah, kalau desain yang bagus pun penting, tapi bukan desain yang complicated, tapi membuat orang yang baca itu easy to read gitu untuk CV yang dipersiapkan nanti. Nah, selain itu, oke CV masih mudah nih, gitu kan. Yang susahnya apa nih? Apalagi belum pengalaman misalkan. Ya, yang paling agak bikin deg-degan itu adalah interview. Jadi sebelum melakukan interview gitu ya, atau sebelum lulus sekalipun, termasuk saya dulu, em, dulu ada mata kuliah memang khusus untuk membuat CV dan how to uh, a good how to practice interview gitu ya. Practice interview, how to be good at interview saat itu kalau nggak salah ya. Nah itu diajarin gitu. Nanti sebisa mungkin kalau misalkan memang pengen masuk ke perusahaan yang multinasional, ketika lagi diwawancara biasanya bisa nggak kamu menjelaskan atau wawancara menggunakan bahasa Inggris, kita harus ready gitu. Jadi makanya perlu latihan sih sebetulnya. Atau enggak, aduh saya bahasa Inggrisnya masih kurang percaya diri, it's okay. Tapi gunakanlah formal Indonesia yang enak gitu loh. Enak, kemudian dengan good manner, terus nggak berantakan, nggak terlalu over makeup, misalnya kayaknya untuk para perempuan gitu ya, jadi good appearance juga. Kemudian be relax gitu ya, jangan terlalu terburu-buru, kalau ditanya deg-degan mungkinnya jadi terburu-buru, itu be relax aja, agar nanti jawaban-jawaban yang dikeluarkan juga mungkin enak ya, masuk sesuai pertanyaan dan jawaban itu relevan gitu ya. Kemudian mencoba untuk menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Seperti itu sih untuk persiapannya. Boleh next?
Oke, jadi kalau dari saya ini ya udah mungkin hampir 30 menit lebih ya. Jadi buat teman-teman nih ya, tadi udah tahu kan peranan apa aja sih ahli gizi di F&B industry. Jadi memang itu tuh banyak banget yang bisa diisi. Kita sebagai ahli gizi never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, never stop learning, kata Pak Roy T. Bennett ini ya. Oke, next. Terima kasih buat rekan-rekan untuk partisipasinya dan atensinya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Selvi, menarik sekali. Kita beri aplaus teman-teman semua dan peserta eh, kuliah online. Jadi ada beberapa hal yang saya catat, cuman jadi untuk awal research yang jumlah nutrisi 80% perempuan itu saya sepakat ya Bu Selvi, karena di kami pun di Departemen Gizi memang kaum lelaki itu apa ya makhluk yang langka, gitu, termasuk dosennya juga. Jadi dosen di kami itu cuma 3 Bu Selvi yang cowok ya, termasuk saya salah satunya. Jadi kalau Unik tidak ya, nongol jadi ya unik di dunia gizi itu memang unik sekali. Bu Selvi kantor di mana Bu berarti? kalau saya tuh di head office-nya ya, di Pondok Indah, Jakarta. Tapi untuk lab-nya sendiri itu di dekat head office-nya karena memang lab ini kan kemungkinan akan menyebabkan limbah gitu ya. Jadi nggak bisa di office tower bareng sama head office-nya. Tapi kita di bawah under head office yang di Jakarta Selatan sih. Oke, di Jaksel ya. Jadi anak Jaksel ya. Eh, 2017 Bu Selvi atau 2018 kami lupa. Kami pernah berkunjung ke pabrik Pokari di Kejayan. Ya, Itu sangat berkesan buat kami karena kami bisa melihat langsung bagaimana sih pembuatan Pokari yang selama ini kita tahu hanya kita bisa beli dengan mudah di apa ya minimarket, dan kita bisa tahu apa secara langsung gitu ya pabriknya, pengolahnya dan segala macam. Memang tidak terbuka semua termasuk resepnya, itu memang rahasia perusahaannya ih. gitu. Boleh Oke, nanti berkunjung lagi ya, Pak. Pak sudah Miko. bisa dibuka Bu, Oh, sudah sudah. sudah dibuka. Jadi sekarang sudah melakukan Oh, pendaftaran sepertinya ya. Jadi mungkin diisi aja slotnya. Itu sudah menerima secara offline dan online, jadi hybrid sih. Saya juga kalau untuk nanti kan tadi ada trial kan, ada small medium trial. Nah, ketika mass production itu kami untuk trial Soy Joy, pabriknya ada di Pasuruan, jadi kami pergi ke sana sih. Gitu. oh, siap siap. Ya, Bu Selvi, keep in touch nanti kalau memang kami bisa berkunjung ya, Boleh, kami siapa tahu akan ketemu ya. bantu ya, Bu. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Bu Selvi. Miko. Kita Terima kasih Pak Miko. pertanyaannya ya. Setelah ini ada pembicara satu lagi. Jadi nanti setelah ini kita akan buka diskusi panel, tetapi mohon di keep dulu pertanyaannya teman-teman semua. Mohon izin saya akan share screen untuk CV materi berikutnya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi beliau ini adalah Bu Eriza Fadilah, juga sesama alumni Seang Merakwan di UI S2-nya dan S1 di Universitas Brawijaya. Sebenarnya beliau adalah keluarga kami juga. Dulu sempat mengajar di kami di Departemen Gizi, dan 2016 beliau berkarir di BPOM di unit pengawas farmasi makanan. Bu Erisa sudah siap? Ya, halo, apa suara Halo? saya terdengar? Ya, ya terdengar Bu. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Baik, Ica? Sehat? baik, Pak Miko, baik, sehat. Bisa dimulai Baik, Bu kuliahnya 30-45 menit, waktunya oke, kami persilakan. baik. Terima kasih Pak Miko atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya manggilnya apa nih ya, adik-adik, teman-teman, gitu ya, karena saya juga jadi alumni UB nih. Sekarang udah jadi Fikes ya, Pak Miko. Fikes UB, dulu jurusan gizi masih di Fakultas Kedokteran. Nah, untuk materi ini saya izin share screen ya, Pak Miko. Saya coba operasikan sendiri. Apa sudah terlihat di layar?
Sudah siap, sudah. Oke, baik. Sebenarnya untuk materi ini biasanya disampaikan untuk pelaku usaha. Namun saya melihat di sini rekan-rekan di sini atau adik-adik ini masih mahasiswa kebanyakan, walaupun ada juga dari luar. Jadi saya bikin juga agak ringkas gitu ya, di mana nanti misalnya membutuhkan informasi lebih lanjut tentang proses registrasinya itu sendiri, bisa menghubungi kami di kanal-kanal pengaduan atau informasi. Nah, mungkin saya lanjut ya. Yang pertama, di sini tujuannya sedikit saja sih, sebenarnya perkenalan aja tentang Badan POM. Kemudian terutama di sini adalah tentang registrasi pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan di bawah Deputi Pengawasan Pangan Olahan. Jadi di Badan POM kan seperti kita sudah tahu, memang melakukan pengawasan terhadap tidak hanya pangan, tetapi juga obat, dan di dalamnya juga ada obat tradisional dan juga kosmetik. Nah, jadi di sini mungkin kita perlu kenalan dulu ya dengan Badan POM. Jadi karena memang banyak sekali apa yang udah tahu sebenarnya Badan POM, tapi mungkin ada istilah-istilah yang kita perlu tahu. Ini saya coba mainkan videonya ya. Suaranya coba dites kedengaran apa enggak? Coba. Kedengaran ya suaranya? Halo? Tidak, Bu Cai. Tidak Belum, kedengaran. Bu. Belum ya? Aduh, iya ya. Ini jadi apa? Sebentar. Saya stop share dulu. Ada settingnya biasanya. Share screen. Bentar ya. Bentar, video setting, audio. Oke, kita coba lagi ya. Kalau nggak bisa, ya udah ada tulisannya deh. Coba ya. Kedengeran nggak? Nggak ya? Enggak. Nggak juga. Oke. Nggak apa-apa. Ini nanti ada di website-nya Badan POM ya. Jadi sebenarnya cuma pengen ngasih tahu bahwa kadang ada Badan POM itu sering ada pengucapan yang salah. Jadi kayak misalnya BPOM atau Badan Pengawasan Makanan dan Obat misalnya ya. Jadi biasanya pengucapan yang sesuai itu yaitu kalau nggak Badan POM. Nah, ini yang salah-salah ya. Nggak apa-apa ya, nggak ada suaranya ya. Nah, oke. Cuma pengen ngasih tahu itu. Jadi itu aja. Nah, kemudian Badan POM ini kan memang secara strategis, di mana memang dalam hal hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan juga industri. Nah, ini namanya 3 pilar sistem pengawasan Badan POM. Di mana yang pertama yaitu melalui Badan POM, yang kedua dari pihak industri itu sendiri, dan yang ketiga adalah dari masyarakat. Di mana masyarakat lalu punya
yang kita selalu ajarkan adalah checklist, cek kemasan, izin edar, kadaluarsa, dan juga labelnya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, ini dia sistem pengawasan Badan POM. Secara garis besar untuk pangan maupun untuk obat itu sama, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa produk yang beredar itu tidak hanya di dalam negeri atau dari industri saja, tetapi juga impor dari luar negeri. Sehingga baik produk impor maupun industri dalam prosesnya dia beredar di masyarakat itu terdapat dua jenis pengawasan, yaitu pre-market control dan juga setelah pre-marketnya selesai. Jadi pre-market itu sebelum produk itu beredar dia harus punya namanya izin edar. Nah di sini ya. Edar atau NIE kita bilangnya masyarakat atau di retail atau di pasarannya, inspeksinya, kemudian samplingnya, ya, kemudian cyber patrolnya, pengawasannya, monitoring, iklan, promosi dan labelnya juga termasuk, dan kita juga mengupayakan KIE atau komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Nah ini salah satunya mungkin dari kuliah pada hari ini ya. Ini termasuk salah satu cara kami Badan POM untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini masyarakatnya adalah teman-teman di Fakultas Ilmu Kesehatan UB. Ya. Nah, lanjut. Nah, mungkin yang perlu kita pahami dulu, di mana memang kalau kita melihat tadi registrasi pangan olahan, berarti memang pangannya khusus pangan olahan saja. Kenapa namanya pangan olahan? Karena memang pangan olahan ini adalah makanan atau minuman hasil cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, kemudian merujuk pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan dan juga PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, bahwa pangan yang beredar di wilayah NKRI yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan berlabel itu haruslah memiliki izin edar. Nah, di sini kembali lagi karena pangan olahan ada tersendiri. Nah, selain pangan olahan ada juga pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, dan juga pangan segar asal ikan. Nah, kriterianya ada. Jadi segar itu dikatakan dia segar atau perlakuan minimal, ya di sini atau tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Kemudian biasanya dapat dikonsumsi langsung dan dapat menjadi bahan baku pangan olahan. Itu yang dikatakan pangan segar. Tetapi untuk pangan olahan itu berarti memang dia sudah memiliki proses dan juga terkadang ada tambahan pangannya. Nah, untuk pangan olahan itu sendiri ada dua izin edarnya. Tidak hanya dari Badan PIRT ini, dari Bupati atau Wali Kota, dalam hal ini dikeluarkan oleh PTSP setempat. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contohnya untuk pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, ya. Kemudian juga pangan segar asal ikan, ya. Ini semua tidak dilakukan registrasinya di Badan POM, sehingga hanya pangan olahan saja yang memang di Badan POM, yaitu dengan nomor MD atau ML. Kita biasanya nyebutnya karena memang nomor izin edarnya untuk pangan diawali kode MD, yaitu untuk dalam negeri dan atau luar negeri itu ML. Nah, SPPIRT ini adalah produk-produk yang tadi dikeluarkan oleh PTSP setempat atau pemerintah setempat, di mana memang jenis pangannya itu berbeda dan dibedakan menurut peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Di sini
Nah, ini dasar hukumnya sudah sangat jelas sekali, teman-teman nanti bisa lihat, bisa dibaca juga. Nah, ini perbedaannya dengan izin edar dari Badan POM yang di sebelah kiri ya, dengan izin edar yang PIRT atau perizinan sertifikat pemenuhan komitmen untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ya, ini perbedaannya. Masa berlakunya kalau untuk Badan POM adalah 5 tahun. Dan di sini di sebelah kiri tertulis jelas di mana tanggal berlakunya mulai dari kapan sampai berakhirnya kapan untuk izin edarnya. Nah, sekarang pasti mungkin kita perlu bedakan dulu memang. Jadi karena tadi kembali lagi, izin edar itu untuk pangan olahan ada dua. Ada yang ke PIRT atau ada yang ke Badan POM. Nah, ini berdasarkan dari karakteristik usahanya itu sendiri dan juga tadi jenis-jenis pangannya yang diatur sudah bahwa memang kalau jenis pangan ini dia bisa di PIRT. Tapi kalau jenis pangannya tidak diatur di peraturan PIRT berarti dia wajib di Badan POM. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama tempat usaha tinggal. Kalau dia PIRT, dia usaha tempat usahanya di tempat tinggal. Jadi produksinya juga manual biasanya karena produksi rumah tangga. Nah, tetapi kalau kriteria pangan yang didaftarkan di Badan POM, itu dia lokasi produksinya harus terpisah dengan rumah tangga. Dalam artian, kalau dia jual produk, peralatannya itu nggak boleh sama untuk peralatan yang dipakai. Misalnya pancinya itu nggak boleh sama untuk memasak makanan di rumah, gitu ya. Jadi dapurnya harus terpisah, produksinya untuk produk tersendiri dengan alat-alat tersendiri dan juga denah yang sudah sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik tadi. Ya. Nah, kemudian secara teknisnya ini juga sudah ada peraturannya. Nanti saya beritahu cara cari peraturannya karena semua sudah bisa di-download secara online ya. Jadi untuk peraturan-peraturan di Badan POM itu sangat bebas sekali diakses, bisa di-download gitu ya. Nah, ini dia tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT. Di mana contoh-contohnya secara garis besarnya aja ya, dia kalau dia hasil olahan daging, ikan, unggas itu biasanya kering. Kemudian hasil olahan sayur, kelapa, minyak kelapa, dan sampai kopi, teh kering, bumbu, sampai ke selanjutnya ya. Nah, ini sampai hasil olahan biji-bijian atau kacang-kacang. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bu kalau dari sesuai peraturan ini tadi tentang PIRT, listnya itu tidak ada di sini produk saya misalnya gitu ya. Berarti harus wajib didaftarkan di Badan POM. Ya. Atau kebalikannya, saya sebenarnya produknya tadi olahan daging kering, misalnya contohnya abon gitu ya, abon sapi, daging sapi. Oh, tapi saya sebenarnya boleh di PIRT, tapi saya ingin punya Badan POM, pengen punya izin edarnya Badan POM, itu boleh banget, ya. Jadi seperti itu, ini istilahnya kewajibannya jika mendaftar di Badan POM itu adalah tidak ada di produknya tidak ada pada list yang peraturan nomor 22 tahun 2018 ini. Nah, ini contoh-contohnya tadi, nanti bisa dibaca ya teman-teman sendiri untuk menghemat waktu. Nanti materi saya berikan setelah ini. Nah, kembali lagi ke izin edar Badan POM. Jadi tadi kodenya dia MD kalau dalam negeri, ML kalau dalam produk impor ya, atau produk luar negeri. Nah, dia terdiri dari 12 digit, di mana digit-digit ini mempunyai kode-kode tersendiri. Sehingga gampang sekali memastikannya dia palsu atau tidak. Kita punya aplikasi namanya BPOM Mobile, bisa di-download aplikasinya, kemudian mulai saat ini wajib produk itu mencantumkan barcode 2D atau 2 dimensi di mana bisa di-scan oleh aplikasi BPOM Mobile ini. Jadi nanti terlihat nomor izin edarnya, berlakunya sampai kapan itu juga terlihat. Ya, kalau misalnya tidak nomornya ada tapi di-scan nggak bisa, berarti kemungkinan bisa jadi palsu
Nah, itu bisa lapor ke kami. Gitu ya. Jadi ini cara kami juga untuk memastikan bahwa masyarakat itu bisa mencari tahu sendiri apakah produknya ini aman atau tidak dilihat dari izin edarnya. Nah, kemudian pangan olahan yang wajib daftar di Badan POM. Ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran. Yang kedua pangan sertifikasi, pangan wajib SNI. Ini teman-teman nanti bisa lihat ya, daftarnya sudah ada di sebelah. Biasanya yang paling sering itu adalah minyak goreng sawit, minyak kristal putih, ya, AMDK atau air mineral, itu garam beriodium, tepung terigu, ya. Kemudian pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, bahan tambahan pangan, itu juga masuk ke dalam registrasi pangan olahan. Nah, pangan olahan yang tidak wajib mendapatkan izin edar Badan POM dan izin produksi SPPIAP. Jadi dua-duanya sebenarnya nggak perlu dapat izin edar. Yang pertama adalah produk yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Jadi contohnya seperti apa ya? Kue basah ya, atau pangan siap saji. Pangan siap saji ini sama juga. Jadi pangan yang disajikan di depan pelanggan atau konsumen. Contohnya beli Jakarta apa ya, mie ayam Jakarta gitu ya, di warung gitu. Langsung dibuatkan saat itu juga. Nah, itu nggak perlu izin edar ya. Nah, kemudian juga diimpor dalam jumlah kecil. Nah, ini nanti berhubungan dengan bagian untuk surat keterangan impornya ya. Untuk impornya nanti bisa, misalnya ada yang ingin impor gitu dari luar dalam jumlah kecil, ini ada persyaratannya. Nanti bisa dijelaskan lagi lebih lanjut. Kemudian digunakan untuk bahan baku, ini juga tidak wajib Badan POM. Kemudian pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, dan juga diolah dan dikemas di hadapan pembeli, ini tidak memerlukan izin edar. Nah, kemudian, nah ini mungkin masih ada nih tentang penjelasan tentang pangan olahan yang disimpan beku. Ini memang pada tahun 2021 kemarin ya sempat sempat banyak dibicarakan gitu ya. Nah, ini pun mengingat situasi memang saat pandemi, kemudian juga situasi istilahnya apa ya, situasi ekonomi, kemudian juga memunculkan inovasi bagi pelaku usaha, terutama di bidang pangan untuk melakukan atau beralih menjadi frozen food ya, karena masa pandemi memang ini, sehingga memang ada sedikit perubahan atau kebijakan yang diberikan, yaitu ada pembedanya antara pangan olahan siap saji dan juga pangan olahan yang memang dia frozen food. Karena memang kalau frozen food dia wajib mempunyai izin edar ya, karena frozen food biasanya masa simpannya lebih dari 7 hari. Nah, di sini ada penjelasannya kalau memang dia pangan olahan siap saji disimpan sementara untuk tubuhku selama distribusi masa simpannya kurang dari 7 hari, maka tidak wajib Badan POM. Karena tadi pangan siap saji dia sebenarnya yang dibutuhkan hanya untuk pengiriman saja. Kemudian, nah keuntungannya memiliki nomor izin edar. Kalau tadi sudah melihat dasar hukumnya kenapa semua pangan perlu izin edar, ya karena memang ya keuntungannya berarti memang produknya beredar secara legal, ya ini sudah pasti keuntungan yang sangat menguntungkan untuk pelaku usaha dan juga untuk konsumen, jaminan kepada konsumen bahwa produknya sudah istilahnya dievaluasi, diperiksa oleh Badan POM dan juga layak untuk beredar dan juga sudah istilahnya terjamin keamanan mutu pangan dan gizinya. Kemudian meningkatkan desain produk, memperluas pemasaran, kemudian memenuhi persyaratan keamanan mutu gizi, kepercayaan masyarakat juga meningkat dan juga nilai tambah bagi produk. Inilah beberapa keuntungan memiliki nomor izin edar. Nah, cara memperolehnya yang pertama adalah registrasi akun. Setelah akunnya dapat, baru bisa registrasi produk. Nah, untuk alurnya seperti apa, ini nanti bisa melihat pada baik media sosial kami
maupun nanti ada website kami juga. Di sana banyak alur yang bisa diikuti untuk melakukan izin edar atau proses izin edar. Nah, mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah pada saat mendaftarkan atau registrasi produk, memang dipilah berdasarkan risiko penilaiannya. Jadi produk itu dilihat risikonya dia tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Nah, biasanya risiko rendah dan sangat rendah ini adalah produk-produk yang dia tidak memiliki bahan tambahan pangan di dalam komposisinya, ataupun bahan tambahan pangan ada tetapi tanpa ADI. ADI itu adalah acceptable daily intake, atau biasanya kalau di bahan tambahan pangan itu ada, dia batasnya harus berapa banyak sih dalam satu produk. Nah, itu harus dilihat dulu. Kalau dia tanpa batas, dalam artian CPPB atau istilahnya secukupnya, maka dia masuk ke kategori risiko sangat rendah atau risiko rendah. Nah, tetapi kemudian suatu produk pangan olahan menjadi memiliki risiko sedang ataupun tinggi kalau dia tadi dilihat dari produknya, apakah dia mencantumkan klaim ya, ataukah dia pangan GMO atau genetically modified organism, kemudian apakah dia pangan iradiasi, organik, pangan menggunakan bahan tambahan pangan yang memiliki batas maksimum, kemudian minuman beralkohol. Ya, ini masuk ke risiko sedang dan juga risiko tinggi itu biasanya pangan untuk kebutuhan khusus. Ya, lanjut. Nah, registrasi izin edar ini dibedakan. Jadi dibedakan oleh 7 kriteria ini. Jadi terkadang ada pelaku usaha yang jenis pangannya misalnya es krim gitu ya. Es krim rasa stroberi, saya mau daftar atau mau punya izin edar es krim rasa stroberi sama rasa nanas sama rasa mangga. Itu saya berapa izin edar yang harus saya daftarkan gitu ya, atau saya miliki gitu. Nah, jawabannya adalah 3. Karena apa? Karena jenis pangannya tadi berbeda. Jenis pangan itu adalah kriteria sesuai kategori pangannya, di mana kategori pangannya bisa sama, tetapi dia variannya berbeda. Nah, bisa seperti itu. Jadi, nanti izin edarnya ada 3, yaitu es krim untuk rasa stroberi, satu nomor ya. Kemudian es krim rasa nanas 1, es krim mangga 1. Jadi ada 3. Kemudian juga ternyata saya punya sama-sama es krim stroberi, ada 2, yang satu komposisinya susunya lebih banyak misalnya, susunya 50%, yang satu lagi susunya 40%. Nah, karena sama-sama namanya es krim stroberi, tapi komposisinya berbeda, apa tadi istilahnya resepnya beda, ya takarannya beda untuk setiap bahan bakunya, maka itu didaftarkan tersendiri juga, gitu ya. Jadi ini pembeda-pembedanya. Tidak bisa nomornya sama, karena tadi bahan penyusunnya dia berbeda persentasenya. Sehingga nanti pasti mempengaruhi produk itu sendiri, baik dari rasanya, baik dari kandungan nilai informasi zat gizinya, misalnya seperti itu ya. Kemudian desain labelnya berbeda, maka juga didaftarkan atau didaftarkan berbeda, atau nanti memiliki izin edar yang berbeda. Kemudian jenis kemasan juga, apakah jenis kemasannya plastik, ataukah karton, ataukah kertas misalnya. Ya, kemudian produsennya berbeda, importirnya berbeda, nama produsennya juga dari asal luar negeri berbeda, itu didaftarkan dengan nomor izin yang berbeda juga. Nah, untuk biaya ini sudah diatur terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, untuk biayanya sudah ada, petunjuknya juga, cara bayarnya juga ini ada. Kemudian memang untuk biaya juga sudah ada ya, rentangnya dari 200.000 sampai 3 juta ya untuk pangan berklaim beralkohol. Ya. Kemudian untuk UMKM atau UMK sebenarnya ya, untuk usaha mikro dan kecil itu ada diskon 50%. Ya, ini juga sudah diatur perundang-undangannya. Nah, terakhir mungkin ini contoh label pangan olahan.
Nah, jadi memang untuk label, jadi begini, pada saat meregistrasi produk, maka label yang sudah disetujui oleh kami yang sebelum dia beredar ya, jadi pada saat pre-marketnya sudah disetujui, itu contohnya seperti ini, ada verifikasi dari koordinator. Dan ini disimpan di database kami untuk pada saat melakukan pengawasan post-market. Sehingga pada saat pengawasan post-market, petugas akan melihat kesesuaian labelnya. Sama atau tidak, nomor izin edarnya sama atau tidak. Ya. Karena itu, kalau ada perubahan, bisa segera dilaporkan ke kami ya, supaya di sistem juga dia menyesuaikan dengan label terbaru. Nah, label pangan olahan itu memuat beberapa informasi di mana ada yang wajib harus ada di bagian depan, biasanya sisi depan ya, atau bagian yang paling mudah dilihat, dan juga bagian lain atau sisi belakang atau bagian biasanya dia kalau istilahnya dipajang di supermarket gitu ya, maka yang ditampilkan itu biasanya yang terdepan itu yang itulah yang dinamakan bagian utama. Ya, jadi yang pada saat dilihat oleh konsumen langsung, kemudian diambil, dilihat di bagian depan itulah yang namanya label utama. Nah, ada informasi yang harus ada di bagian utama. Yang pertama ada nama dagang, nama jenis, ini tadi kalau dia minuman serbuk, maka ada namanya, nama jenisnya minuman serbuk kopi susu, ada berat atau isi bersihnya, kemudian kalau dia punya logo halal, dia cantumkan harus di depan, nggak boleh di belakang atau sisi lain. Nah, kemudian untuk logo halal juga, karena sekarang udah ada keluar dari BPJPH yang terbaru ya, di mana sekurang-kurangnya label halalnya ini mengandung atau mencantumkan logo serta nomor sertifikat halalnya ya. Kemudian nama produsen atau importir juga wajib di depan, nomor izin edar juga di depan, dan baik digunakan sebelum. Katakan baik digunakan sebelum ini istilahnya apa ya? Expire date ya. Nah, tetapi memang di Badan POM diatur bahwa pencantumannya harus sama semua, yaitu baik digunakan sebelum. Nah, kemudian satu lagi yang di bagian ya. Nah, ini semua yang warna kuning ini di bagian utama. Nah, di bagian lain ini juga wajib dicantumkan. Yang pertama ada tabel informasi nilai gizi yang sekarang memang wajib, terutama tetapi memang untuk produk-produk dari UMKM kita masih ada masih bisa tidak wajib harus melakukan uji analisa, tetapi kami mengeluarkan peraturan di mana nilai gizinya itu sudah tercantum. Tetapi memang hanya untuk produk-produk tertentu, ya. Nah, kemudian bagian lain kepada label ada komposisi, kemudian peringatan kalau dia punya pemanis buatan di dalam produknya, maka ada peringatan tentang pemanis buatan, peringatan alergen kita juga ada, dicantumkan harus, kemudian studi barcode, ya ini untuk di aplikasi Bevo Mobile, di mana nanti studi barcode-nya akan tergenerate oleh sistem setelah nomor izin edarnya keluar. Kemudian cara penyajian, kode produksi, ini yang harus dicantumkan juga di label. Ya. Nah, ini ada rumah informasi, di mana nanti bisa teman-teman klik ya. Di sini kalau mau belajar lebih jauh tentang izin edar, tentang registrasi pangan olahan, bisa masuk ke sini. Kita juga ada e-book gratis. Kemudian tadi peraturan-peraturan yang saya sebutkan itu juga ada di jdih.pom.go.id, semua bisa di-download ya, tinggal cari aja. Nah, ini untuk e-book-nya ada di sini, nanti bisa diklik juga ya. Semua e-book ada sekitar 6 ya, di mana itu bisa ada secara menyeluruh tentang izin edar, ada juga pangan segar, ada juga tata cara untuk registrasi, semuanya ada. Nah, terkait ini media sosial, kita juga punya. Boleh teman-teman scan dulu, kemudian di-follow, terutama akun utamanya di Instagram. Di sana banyak informasi-informasi update tentang registrasi.
Oke, jadi ini penutupnya dari kami. Mungkin nanti sambil ada pertanyaan ya Pak Miko ya di sesi tanya jawab. Baik, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eriza atas pemaparannya. Jadi ini adalah terkait dengan izin edar ya, BPOM ya Bu Ica ya. Iya, Baca. betul. BPOM Pak, jangan BPOM ya, nggak boleh. Enggak boleh nanti dimarahin Bu Ica. Baik, teman-teman dan peserta yang lain, mahasiswa juga yang ikut MKP wajib gizi industri kali ini, silakan kalau ada pertanyaan sesuai janji nanti akan ada door prize dipersembahkan oleh Bu Selvi ya dari Asuka. Betul ya Bu Selvi? Ada 2 paket untuk penanya yang paling menarik ya. Baik, saya akan Saya baca boleh dulu. ikut nanya juga nggak Bu Selvi? Boleh Bu, nanti sisanya saya yang nanya Ibu banyak. Silakan. Tapi Bu Ica nggak dapat hadiah. Iya. Baik, penanya pertama. Oke, sebentar. Untuk Bu Ica, bagaimana jika ingin mendaftar produk BPOM untuk usaha luar negeri? Apakah syarat pangannya sama dengan syarat pangan di luar dengan perizinan BPOM produk dalam negeri? Dan apakah izin edar ini punya waktu kedaluarsa? Dan jika tidak punya logo pada produk atau pangan, apakah bisa untuk meminta izin produk BPOM? Mungkin langsung dulu ya Bu Ica, ditangkepin dulu biar tidak terputus. Oke. Sebenarnya saya suka nih, saya baca langsung di chatnya. Panggilnya kakak ya, boleh, bagus, bagus deh. Zaman sekarang memang ya harus kakak manggilnya ya. Jadi untuk usaha luar negeri, jadi sama ya, itu kan tadi dinamakan produk impor. Dimana kalau produk impor dia harus ada persyaratan tambahan. Contohnya dia dari negara mana dulu nih ya? Ada surat penunjukan dari negara asal ke importir di Indonesia. Jadi yang bisa daftar adalah importir. Statusnya perusahaannya importir, gitu ya. Nah, kemudian ada penunjukan dari perusahaan atau pabrik asal dari produk ini tadi. Kemudian selain penunjukannya itu berisi ya PT ini ditunjuk untuk sebagai distributor produk kami, kayak begitu ya. Kemudian untuk berapa jangka waktu, berapa lama. Kemudian harus disahkan juga oleh pejabat setempat di negara asal. Nah, kemudian syarat lainnya adalah sudah menerapkan GMP atau HACCP atau ISO 22000 di mana dibuktikan dengan sertifikat dari pabrik asalnya. Kemudian satu lagi adalah sertifikat pre-sale atau health certificate. Jadi produk ini tuh kalau dia mau keluar dari negara asal, dia kan harus dipastikan dulu aman dikonsumsi untuk manusia. Dan itu dikeluarkan dari negara asal produk itu. Gitu. Nah, itu yang diminta oleh Badan POM sebagai persyaratan registrasi di Badan POM. Gitu ya, untuk produk impor seperti itu. Selain tadi tambahannya sama seperti produk-produk dalam negeri ya, dia harus mencantumkan tadi persyaratan untuk komposisinya, izin edar yang terkait dengan izin edar ya, dia harus melampirkan hasil analisa dari produknya ya, untuk keamanan pangannya kita melihat dari hasil analisa produk juga, komposisinya, kemudian kode produksinya, masa kadaluarsanya seperti apa, prosesnya juga sampai kita lihat sampai ke spesifikasi bahan, itu semua kita lihat. Begitu mungkin jawabannya Pak Miko. Sip. Terima kasih Kak Eca. Iya Kak Miko, terima kasih Kak Miko. Ke Kak Selvi ya. Jadi ada pertanyaan dari Salsabila Nur Hidayati. Mungkin bisa sambil dibaca ya, Bu Selvi. Bagaimana ahli gizi menentukan nutrition fact pada suatu produk? Karena saya lihat di situ cukup detail. Apakah sampel dites satu persatu tiap kandungan gizinya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitan di bagian formulating ya?
apakah ada target waktu atau deadline untuk membuat suatu formula produk dan apakah terdapat kesulitan dalam mencari literatur terkait dengan formula dan bahan yang akan digunakan. Silakan, Bu Selvi. Oke, halo Salsabila. Aku nggak mungkin manggil kakak ya kayaknya. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah nutrition fact di bidang food industry itu sebetulnya ada dua yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan calculation nutrition fact untuk produk yang kita bikin ya. Jadi sebelum kita bikin produk kan kita mendapatkan beberapa raw material nutrition facts-nya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Di situ bisa terlihat kandungannya seperti apa aja. Kemudian kita memiliki cara untuk mengkalkulasi secara teoretikal itu seperti apa. Dan yang kedua, dengan hasil teoretikal yang kita dapatkan ini, kita mengujinya secara eksternal, ke lab eksternal, seperti itu. Tapi memang kalau di dalam perusahaannya sendiri, peralatan labnya cukup komplit, itu biasanya juga kami lakukan juga sih analisa di dalam internal perusahaan. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, tingkat kesulitan bagian formulating. Mungkin ya kalau untuk perusahaan yang penting makanan enak gitu ya, mungkin, agak lebih mudah ya sebetulnya. Tapi untuk makanan sehat dan enak itu sebenarnya challenging dan timeline itu untuk deadline pembuatan pasti ada. Jadi kalau nggak dikasih timeline, kita sebagai formulator itu pengennya bikin terus gitu, nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi mau nggak mau meskipun kita ngerasa ini masih bisa develop, itu harus, kita ajukan dan harus sesuai timeline. Nah, kesulitannya apa? Mmm, kalau dalam literatur terkait proses pembuatan sih, kalau pembuatan yang spesifik ya, secara seperti, makanan sehat sebetulnya tidak ada literatur khusus, tapi mungkin kalau contohnya di kami ini ada, minimum protein kontennya berapa dalam satu produk itu ada, dan itu sudah menjadi, kayak apa ya, udah nggak bisa dinego-nego lagi nih gitu. Terus, fibernya harus berapa persen itu udah ada semua. Jadi kita harus, base itu, dan kita memformulasikan berbagai rasa. Nah, kesulitannya itu kadang-kadang di ingredients gitu. Jadi belum tentu ingredients A ketika single ingredients dia enak, apabila digabungkan dengan B jadinya rasanya misalkan aneh. Nah, kesulitannya di situ sih biasanya. Oh, ini ada lagi ya pertanyaannya? Kemudian Bu Eriza ya dari Salsabila ya? Bu Eliza. Maaf, Ya, kan oke kok. sih Bu. Ya. Saya masih menyambung pertanyaan yang sama dari Salsabila ke Bu Ica ya. Bagaimana job desk spesifik ahli gizi di BPOM, khususnya bagi fresh graduate? Apakah lulusan S1 ahli gizi bisa daftar ke BPOM dan biasanya bidang apa? Kemudian berapa lama minimal dan maksimal proses dalam pengajuan izin edar di BPOM untuk setiap pangan olahan? Silakan Bu Ica ditanggapi. Halo Bu Eriza. Sepertinya lagi freeze ya. Bu Ica. Oke, lost contact. Kita ke Bu Selvi aja fokusnya karena Bu Ica lagi lost contact. Dari Nabila, pertanyaannya adalah bagaimana job desk spesifik ahli gizi di bagian QA and QC khususnya bagi fresh graduate lulusan D4. Ini khusus D4. Mohon tanggapannya Bu Selvi. Baik, sejujurnya kalau untuk QC dan QA ini, memang lebih banyak bukan di ahli gizi ya, tapi saya nggak bilang juga ahli gizi nggak bisa masuk ke sana. Nah, untuk QA dan, QC sendiri kalau misalkan ahli gizi memang masuk ke sana, biasanya lebih kayak ke screening raw material yang datang, apakah sesuai spesifikasinya atau enggak, terutama untuk bagian, nutrition fact-nya apakah sesuai atau tidak, seperti itu sih. Oke, baik. Bu Ica sudah bergabung? Iya, mohon maaf ini, koneksinya agak tersendat. Ya, Baik, tadi pertanyaannya gimana, Pak Miko? pertanyaan yang sama dari Salsabila, penanyanya sama. Ada dua. Bagaimana job desk spesifik ahli gizi di BPOM, khususnya bagi fresh? Oh iya tadi. Oke.
Silakan ditanggapin dulu. Fresh graduate ya? Ya. Baik. Pastinya kalau untuk di Badan POM, fresh graduate bisa, asalkan ada ini ya, masuk seleksi CPNS ya. Jadi saat ini sih setahu saya nih, karena kan saya juga alumni UB ya, kita ada beberapa UB baru masuk itu 1 orang. Jadi kebetulan sama di tempat saya registrasi pangan olahan itu ada 3, kemudian bagian lain ada 1. Sama-sama alumni UB semua. Jadi teman-teman dari UB juga harusnya bisa ya jadi pengawas farmasi dan makanan, karena memang kita tugasnya adalah menjadi evaluator atau menjadi pemeriksa tadi dari produk-produk yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor izin edar. Nah, prospeknya itu tadi sih ya. Jadi di pangan olahan pastinya kan di Badan POM ada deputi obat ya, ada deputi obat tradisional kosmetik. Nah, salah satunya masuknya kalau dia gizi berarti lebih ke pangan olahan. Baik nanti di bidang registrasinya, di bidang standarnya, atau dalam pembuatan peraturan itu ada bidang ada Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, atau pengawasannya. Jadi tadi karena ada pre-market dan post-market, ya, jadi yang pre itu dan post-marketnya ya tadi pemeriksaan ke industri ya, kemudian juga penerbitan untuk yang dari impor gitu ya. Jadi pengawasan produksi, pengawasan peredaran. Kemudian yang satu lagi nih, namanya pemberdayaan masyarakat, itu lebih ke KIE yang banyak dilakukan ke masyarakat. Salah satunya juga ke kampus-kampus, ada namanya BPOM Goes to Campus. Mungkin ada yang pernah dengar? Setahu saya pernah ke Badan POM juga, pernah ke gizi juga kalau nggak salah. BPOM Goes to Campus. Nah, itu bagian dari fungsi Badan POM juga dalam memberikan komunikasi, informasi, edukasi ke masyarakat. Itu tadi, jadi terbuka sekali peluang job pekerjaannya ya di Badan POM untuk ahli gizi. Itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Berapa lama minimal dan maksimal proses pengajuan izin edar? Ya. Ya, ini banyak sekali ditanyakan. Nah, saya pasti Mbak Melvi udah tahu juga ya. Prosesnya sebenarnya kalau ditanya berapa lama, kami punya timeline, 30 hari kerja dalam melakukan evaluasi. Tetapi memang tidak bisa disamakan proses registrasinya dengan pembuatan, contohnya pembuatan KTP atau paspor, di mana dia kalau dokumennya sudah lengkap, dia boleh daftar. Kalau dokumennya tidak lengkap, pulang dulu ya, bawa dokumennya, kan begitu. Tapi kalau izin edar tidak seperti itu. Jadi harus diminta dulu dokumennya, kemudian dievaluasi. Kalau ada dokumen yang dirasa belum lengkap, itu dikembalikan. Ya, dalam artian diperbaiki dulu ya, Bapak, Ibu, gitu ya. Setelah diperbaiki, kembalikan lagi ke kami. Nah, berarti ada 2 sisi di sini, ada 2 waktu antara perusahaan dengan petugas yang melakukan evaluasi. Sehingga kalau ditanya berapa lama prosesnya sampai selesai, itu tergantung dari 2 belah pihak. Tapi kalau ditanya timeline-nya atau SLA-nya atau Service Level Agreement-nya kami adalah paling lama 30 hari kerja. Ada yang 5 hari kerja kalau dia masuk ke jalur notifikasi atau tanpa evaluasi. Begitu, Bapak? Baik, saya menyambung pertanyaan ini pribadi ya. Kalau gini Bu Ica, kalau untuk produk-produk yang GMO, apakah itu berpengaruh ya di lama proses surat izin keluarnya? Oke, kalau setahu saya ya, ini GMO dia harus dikaji dulu Bapak. Jadi Pak Miko harus melakukan kajian dulu, mendaftarkan dulu kajiannya ke Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Karena harus dilihat dulu GMO itu kalau nggak salah ada positif list-nya ya, mana yang sudah bisa gitu ya, mana yang sudah boleh gitu ada. Tetapi memang harus case by case. Jadi tergantung produknya, dia komposisinya apa saja gitu ya, mana yang merupakan GMO-nya gitu harus kita lihat dahulu. Biasanya begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, ini sudah selesai ya, berarti ke Bu Selvi ada lagi nggak ya yang terlewat? Nanti minta tolong panitia apakah ada yang terlewat untuk Bu Selvi. Saya juga akan nanya ke Bu Selvi.
Gini Bu, di kami itu Departemen Gizi itu ada 3 peminatan. Eh, ya Bu Eri dan Bu Ica tahu lah ya. Komunitas, kemudian klinik, dan juga ada food atau manajemen Tahu. makanan gitu ya. Nah, maksud saya begini Bu Selvi, apakah nanti berpengaruh ketika teman-teman akan memutuskan untuk berkarir di industri food industry, tetapi tesisnya atau skripsinya itu tidak ada kaitannya, misalkan dia mengerjakan proyek tesisnya adalah klinik gitu atau komunitas gitu. Mohon tanggapannya Bu Selvi. Baik, jadi ada 3 ya, cukup banyak juga di UB ternyata. Kalau dari sepengalaman saya itu ada 2 sih kalau untuk masuk food industry. Ada contoh kayak saya dari pembuatan tesis saya udah bilang saya mau kerja di food industry sehingga ketika pembuatan tesis tersendiri saya berbeda daripada yang lain. Jadi lebih fokus ke sensori saat itu. Nah, untuk teman-teman yang lain pun nggak harus sama sih jalannya. Jadi mereka mengikuti tesis yang mungkin menjadi acuan dari judul yang ada di kampus misalkannya seperti apa. Namun ketika lagi melamar pekerjaan nih misalkan, itu kan biasanya ada lowongan ya. Lowongan itu tidak langsung tertulis gitu ya. Saya mau mencari ahli gizi yang kemampuannya bla bla bla, nggak sedetail itu sih biasanya. Dia hanya menulis biasanya saya membutuhkan ahli gizi yang ada pengalaman di bidang misalkan sensori atau misalkan di bidang statistik misalkan seperti itu. Nah, itu tidak akan hanya melihat dari tesis kita apa, kemudian peminatan gizinya seperti apa. Nanti mungkin ketika diwawancara itu akan terlihat apakah perusahaan ini akan sesuai tidak apa kebutuhannya dengan kemampuan yang dimiliki daripada calon peserta. Misalkan dia mencari yang saya butuh nih yang misalkan public speaking-nya bagus. Ketika itu mungkin yang bagian komunitas orangnya misalkan grogi gitu ya, dan ternyata yang bagian klinik malahan lebih luas gitu. Bisa jadi yang klinik yang masuk. Jadi itu depends case by case. Kecuali melamar kerja di bidang yang advance ya. Jadi misalkan di bidang scientific atau R&D dicari seorang yang memang ahli di bidang misalkan enzim gitu atau di bidang tepung. Nah, itu memang harus dikeluarkan semua paper-paper apa aja yang sudah dibuat seperti itu sih. Oke, baik. Membantu sekali jawabannya Bu Selvi. Ini karena banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang bingung mau skripsi, minat dan apa ya keinginan dia bekerja itu kadang menyimpang. Ternyata tidak terlalu menjadi persoalan ya, tergantung skillnya nanti. Ya, betul betul. Terima kasih Bu Selvi. Kemudian kita ke Bu Ica lagi, ada dari Anggun Trisna Ya. Rahayu. Mm-mm. Pertanyaannya eh, terkait pengemasan Bu Ica. Jadi bagaimana peraturan Menteri Perdagangan terkait pengemasan beras? Apakah juga sesuai dengan peraturan BPOM? Apa harus mendaftar ya? Mengingat tadi beberapa pangan alami tidak wajib didaftarkan. Mohon tanggapannya Bu. Iya, suara saya masih terdengar jelas ya. Jadi untuk beras kembali lagi ini mungkin harus saya tanya dulu maksudnya nih beras pengemasan ini beras yang dijual di pasar gitu ya. Jadi kan ada beras yang dia kalau kita datang ke pasar dia mau beli berapa diambil gitu ya 2 kilo ya atau 3 liter gitu ya baru dibungkus plastik biasa gitu ya. Nah itu tadi kembali lagi itu masuk ke bukan pangan olahan yang terkemas ya dan dijual secara eceran. Jadi kuncinya adalah yang punya izin edar itu adalah pangan yang dia terkemas untuk dijual secara eceran. Nah, kalau tadi dia beli beras di pasar, itu masuk ke dalam pangan yang dijualnya di hadapan pembeli, sehingga tidak wajib memiliki izin edar. Karena tidak ada labelnya juga dia beli beras itu tadi, ya. Beda dengan beras 5 kiloan, 10 kiloan yang dijual di supermarket, yang punya di situ nomornya tapi tidak izin edar dari Badan POM ya, dari Kementerian Pertanian ya. Nah, tetapi memang Badan POM sendiri untuk produk misalnya nih minyak goreng mungkin ya, minyak goreng curah kita tahu itu bisa dibeli di pasar, langsung dibungkus saat itu juga, tetapi kan tidak ada labelnya. Tidak ada di situ tulisannya mengandung vitamin A atau misalnya cara penyajiannya bagaimana, itu tidak ada ya. Sehingga polosan aja biasanya. Nah, itulah bedanya pangan olahan yang dijual di hadapan pembeli ya.
Seperti itu sih maksudnya mungkin ya. Terima kasih, Bu Ica. Saya ke Fetty, ini untuk Bu Selvi ya. Jadi intinya kalau bekerja, apakah kalau di Otsuka itu harus mengharuskan ada apa ya pelatihan ISO atau GMP gitu ya bagi yang ingin melamar ke sana? Bagaimana Bu Selvi? Ini pertanyaannya spesifik ya, masuk Otsuka gitu ya. Apa sepertinya tertarik gitu ya masuk Otsuka kah? Banget kok. Fetty. Sebetulnya tergantung sih. Kalau ahli gizi itu kan di sini dibutuhkannya tidak dalam satu posisi atau satu departemen ya. Kebanyakan departemen sih tidak mewajibkan sebetulnya. Tapi apabila ada itu lebih baik sih. Nah, kecuali pendaftaran misalkan ada lowongan di bidang QA atau QC, itu akan lebih disukai apabila memang si pelamar ini memiliki atau berpengalaman pernah melakukan pelatihan ISO atau GMP sebetulnya. Tapi tidak harus semerta aku harus nih demi masuk Otsuka atau food and beverage industry, saya harus ngambil gitu. Kadang-kadang di kami pun sendiri banyak yang nggak punya dan ketika itu perusahaan memberikan wadah gitu untuk pelatihan kami semua di dalam perusahaan. Jadi semuanya dibiayai sama perusahaan juga sih. Itu juga ada case seperti itu. Oke, chatting lagi nih Fetty. Iya sangat tertarik ke Otsuka katanya. Boleh. Coba cari ya bisa dicoba sih. Ini Fetty ini mungkin muridnya Pak Miko ya? Nah itu dia, saya tuh lemah di hafalan jadi saya tuh kadang suka lupa sama Mas Susah udah Muridnya terkenal, banyak. saya tuh suka pelupa gitu. Jadi maaf sekali, kurang paham ini. Yang pasti si Fetty ini tertarik sekali ke Otsuka. Ya berdoa semoga bisa berkarir sukses seperti Bu Selvi ya di Otsuka. Aduh, semoga lebih. Menyambung pertanyaan Fetty, ada Semi juga nanya lagi bertanya ke Bu Selvi ya, bagaimana Boleh. supaya lulusan ahli gizi ini memaksimalkan kompetensi pengetahuan supaya siap menjadi ahli gizi di industri dan cara memaksimalkan diri agar tidak kalah saing dengan teknologi industri jika bekerja di industri bagaimana? Silakan Bu. Iya, perasaannya Semi sama kok kayak saya waktu sebelum masuk, duh diterima nggak ya gitu. Terus sebelah lagi jurusan food technologies gitu kan. Nah sebetulnya itu bukan bukan bersaing ya. Kita tuh kayaknya punya porsi masing-masing gitu kan. Tidak dipungkiri memang food technologies di sini sedikit lebih banyak ya dibandingkan ahli gizi. Nah, yang perlu disimpan di mind masing-masing ya. Sebetulnya ahli gizi di sini itu tidak harus eh, bikin Survey, menghitung nutrition fact, nggak selalu harus kayak gitu. Ketika sudah masuk industri, itu apapun yang diminta harus bisa. Kamu harus misalkan menjadi pembicara di dalam seminar di perusahaan gitu kan, perusahaan misalkan makanan karena ternyata banyak yang obes di sana. Coba tawarin soy joy misalkan, itu harus mau. Kemudian kalau misalkan kamu ini harus pergi ke supermarket gitu kan, ngapain ke supermarket? Bantuin SPG gitu, jualin misalkan Oronamin-C gitu kan. Oh, buat apa gitu ya? Ya dengan adanya ahli gizi itu yang datang ditawarin diberikan edukasi gitu secara langsung. Jadi ketika masuk ke food industry tidak hanya kemampuan ahli gizi yang harus didalami, tapi the way dia menjelaskan ke orang dengan secara public speaking-nya harus bagus gitu ya. Ketika kita ketemu vendor yang susah, terus vendornya pengen ngobrol sama orang ahli gizi, ternyata vendornya cuma bisa bahasa Inggris dan saat itu nggak ada, itu juga kadang-kadang sangat dibutuhkan gitu ya. Atau enggak misalkan membantu mendaftarkan labeling gitu ya ke BPJPH atau misalkan ke BPOM. Nah, mungkin teman-teman juga ada mata kuliahnya di situ. Saya ini suka nih dengan mempelajari peraturan-peraturan BPOM gitu ya. Itu juga sebenarnya jadi strength point ketika melamar. Oh, tadinya ngelamar misalkan buat jadi buat jadi marketing. Kamu nggak jadi, ternyata kamu jagonya di tentang ini ya peraturan-peraturan BPOM. Saya pindahin deh kamu ke regulatory. Itu terjadi dan saya juga di posisi R&D ini apakah akan terus di R&D atau enggak kita nggak tahu karena memang ketika udah nyampe sini kita harus memiliki skill di berbagai bidang sih jadinya akhirnya gitu. Siap, Bu Selvi. Jadi memang teman-teman semua soft skill termasuk salah satu yang penting sekali adalah komunikasi ya. Mungkin sedikit cerita. Sebenarnya saya juga berangkat dari
dasar biologi, Bu Selvi dan Bu Ica, jadi tidak dari ahli gizi. Dan saya lebih banyak berkutat di lab. Banyak teman-teman kami, teman-teman saya itu yang kalau di lab sudah pegang alat, ya, kemudian pegang makhluk hidup, tuh seakan-akan dia bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi ketika bertemu orang, itu gugupnya luar biasa. Ya, orang lab problemnya di situ saya rasa. Jago banget di lab, tetapi ketika ngomong ya belepotan gitu. Yaitu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan organisasi ya yang ada di kampus ya mumpung masih mahasiswa untuk meningkatkan soft skill berupa komunikasi. Oke, saya lanjut ke pertanyaan mungkin ada yang terlewat nih dari Ayu Khairunisa ke Bu Ica. Apabila ada perubahan komposisi setelah mendapatkan izin edar, apakah dilakukan daftar ulang Bu Ica? Full atau bagaimana? Terima kasih. Baik, baik saya coba jawab ya. Jadi kalau ada perubahan komposisi, jadi kan tadi izin edar itu berlakunya 5 tahun. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun ini boleh kok pelaku usaha gitu ya mau merubah komposisinya karena dirasa mungkin lebih enak ternyata kalau komposisinya dirubah jadi begini misalnya. Nah, itu harus didaftarkan. Didaftarkan kembali, kita akan melihat kembali. Biasanya perubahan komposisi itu ada yang ditambahkan, ada yang dirubah persentasenya lebih banyak atau menjadi lebih sedikit, ataukah dia dihilangkan misalnya. Nah, itu harus kami lihat juga kalau misalnya dia ditambahkan, spesifikasi bahannya barunya ini seperti apa. Kalau misalnya dia ada yang dikurangin atau ditambahin, apakah mempengaruhi karakteristik dari kategori pangannya? Nah, ini menarik nih Pak Miko. Sebenarnya dulu saya waktu di gizi, saya masih jadi mahasiswa pun, karena mungkin saya jurusannya dulu komunitas ya, begitu masuk di Badan POM ini memang harus kembali mempelajari pangan. Nah, kita tuh nggak tahu banget kategori pangan gitu, padahal diatur loh sama Badan POM. Jadi ada 16 kategori pangan, di mana setiap kategori pangan itu karakteristiknya berbeda. Nah, jadi karakteristiknya beda nih, contohnya gini, yang paling sering itu sosis daging. Sosis daging itu ada yang namanya sosis daging, ada yang namanya sosis daging kombinasi. Kombinasinya bukan karena dia misalnya daging sapi sama ayam, tidak, tetapi dibedakan karakteristiknya. Jadi dagingnya itu sekitar 20%. Tapi kalau sosis daging itu dagingnya sekitar 45%-an. Jadi kalau dia daftar nih produknya sosis, nah kita lihat komposisi dagingnya cuma 20% misalnya. Nggak boleh dia bilang nama produk saya sosis daging. Harus sosis daging kombinasi. Kombinasi itu artinya dia grade-nya lebih bawah daripada sosis daging. Nah, ini yang kita harus paham juga, atau pelaku usaha juga harus paham. Jadi jangan sampai namanya bakso, tapi ternyata setelah dilihat lebih banyak kanjinya, dagingnya tidak ada gitu ya, atau sedikit sekali. Itu bukan bakso daging namanya, tetapi olahan tepung atau olahan pati rasa daging misalnya begitu. Jadi ini yang harus dipahami nanti adik-adik misalnya ke depan mau jadi entrepreneur jualan produk pangan, harus tahu dulu kategori pangannya produknya ini masuk mana, karakteristiknya memenuhi atau tidak. Nah, tadi termasuk hubungannya dengan perubahan komposisi, kita akan lihat kalau dia ada yang dikurangin apakah masih sesuai dengan karakteristik kategori pangannya. Kalau berbeda kita nggak bolehin. Ya, mungkin seperti itu Pak Miko. Terima kasih Bu Ica. Ini ternyata Feti ini benar dugaan saya, jadi mahasiswa di luar UB. Kalaupun di UB juga saya tidak hafal tentunya gitu. Dari Poltekkes Bandung ya Feti. Poltekkes Bandung itu berarti ada dulu alumni kita juga Bu Mira. Kalau nggak salah pindah ke sana juga di Poltekkes Bandung. Bu Mira ya, Bu Mira Mutiani. Ya. Betul ya? Kalau nggak salah. Pertanyaan terakhir untuk muridnya Mbak Mira nih ya. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ica ini dari Mase. Ini curhat sepertinya. Jadi produk pangan berbahan dasar bandeng, tak bandeng itu cukup sulit Bu untuk mendapatkan BPOM gitu karena terkendala cemaran biasanya. Mohon tanggapannya Bu. Ya, jadi memang
mohon maaf juga gitu ya, karena memang kami melaksanakan evaluasi berdasarkan peraturan. Jadi mungkin yang bisa disarankan kalau memang dia cemarannya cukup tinggi terus ya harus mendapatkan bahan baku di mana bahan bakunya cemarannya tidak tinggi gitu ya. Jadi memang karena untuk produk-produk terutama yang tadi kalau dia produk daging, ikan, unggas yang dia tidak kering, jadi kayak otak-otak ini mungkin dia di dingin ya, frozen ya. Nah, itu dia risikonya udah masuk risiko sedang. Pada risiko sedang diwajibkan hasil analisa cemaran logam, cemaran mikroba, gitu ya. Sehingga memang diharuskan sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan untuk cemaran logam. Ya, tadi mungkin caranya harus cari sesuai gitu ya untuk cemarannya. Gitu, Pak. Ya, baik Bu Ica, memang soal cemaran ini, apalagi produk-produk berbahan dasar kerang ya, kerang hijau di Jakarta itu Iya, luar biasa cemaran logam beratnya, karena iya emang ya Pak ya. tugas. Makanya kalau teman-teman saya makan kerang hijau itu saya menghindar sekali, apalagi belinya dari daerah Jakarta gitu. Saya juga lama di Jakarta, saya nggak berani kalau makan kerang hijau. Iya, iya Bukan salah Pak. kerang hijaunya, karena memang tugas dia itu menyerap timbal gitu ya Bu, kalau nggak salah. Jadi memang harus diperhatikan untuk Iya, syarat minimal demi kesehatan ya, karena BPOM salah satunya adalah benteng penjaga agar makanan yang beredar itu aman dan sehat untuk dikonsumsi. Baik, tiba saatnya di penghujung acara karena sudah hampir jam 3. Saya akan umumkan bagi yang mendapatkan hadiah dari Otsuka berupa paket. Saya juga nggak tahu nih paketnya apa nanti. Bu Sevi juga nggak kasih tahu saya. Pokoknya paket gitu aja. Ada 2 paket hadiahnya jatuh kepada Saudara Semi dan Salsabila ya. Semi dan Salsabila nanti akan dikontak oleh panitia untuk ditindaklanjuti terkait dengan hadiahnya. Baik, terima kasih Selamat, Bu Selvi. Semi Salsabila. Paketnya ini Pak, produk Otsuka sih Pak. Oke, sip. Nanti dikirimkannya mungkin ke rumah ya. Jadi tunggu paket aja ya. Nanti mungkin diminta alamat sama nomor HP-nya. Oke, siap. Nanti akan dibantu panitia. Terima kasih banyak Bu Selvi untuk Ya, hadiahnya. Jangan kopok ya Bu Selvi dan Bu Ica untuk kami undang lagi kalau ada kesempatan yang lain di kuliah tamu yang lain. Insya Terima Allah. kasih untuk semuanya atas waktu baik. dan kesediaannya. Semoga berkah pertemuan kali ini. Amin. Ya Rob. Bagi para pemateri, semoga ke depan kita bisa bekerja sama dengan lebih lagi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, sore. terima kasih banyak.